Pertama yang perlu kami sampaikan bahwa panitia atau badan amil zakat fitrah kita pada tahun ini sudah disahkan oleh Badan Amil Zakat Fitrah Nasional. Artinya Badan Amil Zakat Fitrah kita ini bukan Badan Amil Zakat Fitrah yang tidak legal atau yang abal-abal. Alhamdulillah surat keputusannya sudah kami simpan, dan untuk tahun-tahun ke depan tidak ada lagi keraguan bahwa Badan Amil Zakat Fitrah masjid kita ini sudah diakui oleh pemerintah. Selanjutnya kami sampaikan pula, pada tahun ini Badan Amil Masjid Al-Muhajirin itu berhasil mengumpulkan zakat yang berupa beras sebanyak 1.787 kg atau 1 ton 7 kintal 87 kilo, yang jumlah mustahiknya pada tahun ini sebanyak 206 mustahik, dan masing-masing mustahik itu dikurang mendapatkan 8,6 kg, yang alhamdulillah pendistribusiannya sudah kami laksanakan tepatnya pada hari Senin tanggal 8 April 2024 yang lalu. Alhamdulillah zakat kita sudah kita bagikan semua dan tidak ada kendala sedikit pun. Dan kami atas nama Badan Amil Zakat Fitrah Masjid Al-Muhajirin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh jemaah yang sudah berkenan menyalurkan zakat fitrahnya kepada masjid, sehingga kegiatan Badan Amil kita betul-betul terlihat. Sekali lagi atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada Badan Amil Zakat Fitrah Masjid Al-Muhajirin, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Selanjutnya izinkan saya untuk dapat menyampaikan tata cara sholat Idul Fitri. Walaupun sebetulnya saya yakin bahwa jemaah yang hadir pada hari ini sudah bisa melaksanakan sholat Idul Fitri, tetapi kami hanya sekedar mengingatkan, ya, kalau ada yang berubah. Harapan kami mudah-mudahan nanti yang berubah. Jadi hukum sholat Idul Fitri ini hukumnya adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang dianjurkan oleh Rasul. Naik dikit lagi sunnah muakkad ini, maka dia akan menjadi wajib. Syukur pada hari ini Allah tetapkan bahwa sholat Idul Fitri ini dihukumi sunnah muakkad. Kalau dihukumi oleh Allah dia ini wajib, maka pada hari ini yang tidak sholat Idul Fitri maka akan berdosa. Bersyukurlah Allah hanya atau Rasul hanya menghukumi bahwa sholat Idul Fitri ini adalah sholat sunnah muakkad, artinya sholat sunnah yang dianjurkan. Dalam sholat sunnah Idul Fitri ini ada beberapa sunnah yang harus atau yang mengikuti sunnah Idul Fitri ini. Yang pertama, pada subuh hari tadi ketika kita mandi, maka disunnahkan untuk mandi sunnah hari raya Idul Fitri. Nah, jadi mandi itu bukan ganggung mandi habis saya selendir besar, tapi dia diniatkan untuk mandi sunnah Idul Fitri. Jadi yang menjadi disunnahkan itu ini tidak dapat pahala sunnah. Nah, jadi bisa ingatkan ya, di Idul Adha itu perma itu. Jadi sebelum berangkat ke masjid maka diharuskan mandi sunnah hari raya Idul Adha. Jadi tidak ulang-ulang lagi kan ya. Itu adalah sunnah yang pertama. Sunnah yang kedua, setelah mandi berpakaian yang rapi, bukan berpakaian yang mahal, bukan, berpakaian yang rapi dan bersih. Dan disunahkan pula untuk dapat amunasi minyak wangi, pakai minyak wangi. Gunanya supaya tidak mengganggu jemaah yang ada di kiri kanan. Itu adalah sunnah yang kedua. Sunnah yang ketiganya, ini disunahkan pula untuk makan, walaupun cuma hanya sebutir kurma, supaya menandakan bahwa pada hari ini kita sudah tidak berpuasa.
Karena jika pada hari ini kita masih puasa, maka hukumnya berdosa. Nah, itu ya. Itu yang ketiga. Yang keempatnya, ketika kita berangkat ke masjid, disunnahkan pula amal baca sunnah berjalan keting, ya, berjalan keting. Cuma teman-teman akhirnya banyak motor, tapi yang baca jalan itu agak sedikit berbeda. Kapan tadi lewat jalan belakang, boleh balik di jalan depan. Mana Pak cuma sikot pula jalannya? Oh, kenapa? Memang keadaan masa jalannya harus sikot. Mudah-mudahan pahala sunnahnya itu juga masih dapat, ya. Terus begitu jalan ke masjid, sudah jalan ke masjid sampai di masjid, maka kita disunahkan juga untuk membaca takbir. Maka indai subuh tadi, ya, adindai penuh, kanda mulai itulah mulai takbir, karena memang disunahkan untuk membaca takbir sebanyak-banyaknya. Dan sunnah yang terakhir nanti setelah selesai melaksanakan sholat Idul Fitri, maka disunahkan kita, bahkan mungkin diwajibkan untuk saling memaafkan, ya, satu sama lain. Karena tidak tertutup kemungkinan dalam waktu 1 tahun mungkin ada yang menyakiti yang lain, dan itu pada hari ini kita saling memaafkan atas kesalahan dan kehilangan. Itulah sunnah-sunnah yang terkait dengan pelaksanaan hari raya Idul Fitri. Selanjutnya dimasuk ke tata cara sholat Idul Fitri. Sholat Idul Fitri ini istimewa apa? Ngapa saya katakan istimewa? Dia ada 7 takbir pada rakaat pertama. Ada lagi sholat yang istimewa, dia 4 takbir tanpa rukuk, tanpa sujud. Enggak lah? Belum ya. Jadi dia ini sholat Idul Fitri ini dia mempunyai 7 takbir, ya, tapi tidak termasuk takbiratul ihram. Jadi takbir pembuka sholat. Jadi telah menuju imam, dia sudah berniat Allahu Akbar, maka imam harus membaca doa iftitah. Pak, doa iftitahnya seperti apa? Banyak, silakan. Nak baca subhanakallahumma wa bihamdika, silakan. Baca Allahumma ba'id baini wa bainah, silakan. Nak baca doa Allahu Akbar kabira, juga silakan. Setelah imam selesai membaca doa iftitah, maka imam pula takbir lagi. Allahu Akbar. Mulai itu setelah dihitung 1 takbir dari 7 takbir tadi. Setiap takbir yang dalam 7 takbir itu, namun dia sudah takbir yang pertama, maka dia harus membaca tasbih. Tasbihnya bagaimana? Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sampai dengan 7 takbir. Pada takbir yang terakhir, artinya takbir yang ke-6 masuk ke 7, Allah lagi baca tasbih, karena imam sudah membaca surat Al-Fatihah dihidyam nganingkan. Itu yang rakaat pertama. Ngerti Pak ya? Ya. Rakaat yang kedua dia ada 5 takbir, tapi dia masuk takbir ketika berangkat dari sujud. Jadi imam mulai dipakai sujud Allahu Akbar, maka itu belum dihitung. Dia imam diam negah, kalau imam baru takbir lagi Allahu Akbar, imam takbir, maka imam membaca tasbih, ikut membaca tasbih sampai dengan selesai. Nah itulah rangkaian atau acara sholat Idul Fitri. Niatnya masih baca Musolli sunnatul Idul Fitri rakataini lillahi ta'ala, menahi makmum lillahi ta'ala, imam lillah. Nah itulah sekedar yang aku sampaikan. Mudah-mudahan setelah disampaikan yang tadi adalah lupa dari teringat lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.